Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Biren akan melakukan praktek coaching modul 2.3 bersama saya, Syarifah Nadia dari UPTD SMP Negeri 2 Biren dan rekan saya, Saya Murniati dari UPTD SD Negeri 3 Pesangan Siblahkrum. praktek 1. Saya sebagai coach dan rekan saya, Sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Murni. Waalaikumsalam Bu Nadia. Bagaimana kabarnya nih hari ini Bu Murni? Alhamdulillah baik Bu. Bu Murni, kira-kira hari ini ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Betul Bu, ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bu Nadia. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu ya. Cukup 15 sampai 20 menit untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu Murni ceritakan? Begini ya Bu, saya perhatikan kondisi pembelajaran di sekolah saya melihat minat belajar murid itu sangat kurang karena masih banyak guru yang melakukan pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Sedangkan kita ketahui sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka di mana guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan bisa menarik minat belajar murid seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan di sekolah Ibu itu adalah pembelajaran yang masih konvensional ya Bu ya. Iya, Bu, pembelajaran yang kurang bervariasi. Metode yang digunakan juga masih metode ceramah. Modelnya dan media yang digunakan juga belum seluruhnya memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kira-kira Bu Murni dari percakapan kita ini apa sih yang mau Bu Murni dapatkan? Saya ingin percakapan ini dapat adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi, pembelajaran sehingga bisa menarik bakat dan minat peserta didik sehingga bisa memenuhi kebutuhan murid tersebut. Nah, berarti yang Ibu inginkan adanya perubahan ya Bu ya. Perubahan seperti apa ingin Ibu Murni lihat? Guru dalam melakukan pembelajaran interaktif menggunakan media digital seperti Canva, karena banyak sekarang fitur-fitur dari Canva itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi seperti membuat materi ajar yang berbentuk video, audio yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid sehingga minat belajar murid bisa tumbuh dan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan nantinya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, guru melakukan pembelajaran interaktif, kemudian menggunakan media digital, itu bisa dikatakan berada di level 10 ya Bu ya, dan itu dinamakan dengan kondisi yang ideal. Nah, kira-kira di sekolah Bu Murni itu sekarang berada di level berapa Ibu? Sepertinya masih di level 5 karena di sekolah itu setengahnya guru-guru senior. Oke, di kondisi seperti ini, kira-kira di level berapa nih bisa Ibu tingkatkan agar terjadinya pembelajaran yang interaktif, Bu Murni? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Murni lakukan agar terjadinya perubahan? Mungkin bisa saya lakukan pendampingan individu, di antaranya saya dan rekan guru.
Nah, kira-kira selain melakukan pendampingan individu, ada tidak strategi lain yang pernah Ibu lakukan begitu dan rekan-rekan itu merasa nyaman begitu, Bu? Saya akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat pelatihan, workshop khususnya untuk peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan Canva sebagai media pembelajaran. Oke, nah berarti Bu Murni sudah merencanakan pendampingan dan pelatihan ya Bu ya. Nah dari kedua rencana Ibu ini, kira-kira lebih cepat terrealisasikan yang mana nih Bu? Kira-kira? Sepertinya pendampingan individu ya Bu ya, karena kalau pelatihan membutuhkan persiapan terlebih dahulu. Oke, nah dalam melakukan pendampingan ya Bu ya, kira-kira Bu Murni memerlukan support atau bantuan siapa begitu Bu? Iya Bu, saya minta bantuan kepada rekan guru yang telah menguasai aplikasi Canva. Kemudian bisa mereka mengajarkan untuk rekan-rekan guru kami di sekolah nantinya. Oke, berarti dalam melakukan pendampingan, Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pendampingan? Kira-kira dari percakapan kita, saya akan melakukan pendampingan secepatnya Bu. Nah, dari percakapan kita, apa saja yang Ibu Murni dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu adanya pendampingan yang akan saya lakukan bersama guru yang telah menguasai Canva dan secara berkolaboratif. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Murni ya. Setelah melakukan pendampingan, saya sudah nggak sabar nih mau dengar-dengar cerita lagi dari Ibu Murni. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Murni ini bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan bisa memberi manfaat dan membawa perubahan di sekolah saya nantinya. Oke Terima Bu kasih Murni, banyak Ibu semangat Bu ya. Murni. Sama-sama Bu Murni. Semoga berhasil ya Bu ya dengan rencananya. Sekarang, mari kita saksikan praktik coaching yang kedua. Saya sebagai coach dan rekan saya Sebagai coach. Nah, baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Murni. Apa kabarnya ini Bu? Aduh Bu Murni, saya lagi kurang baik ini Bu Murni. Itulah saya perhatikan dari tadi Ibu tampak murung, suara juga melemes. Apa ada yang mau diceritakan begitu? Jadi nggak apa-apa nih Bu, saya ceritakan sekarang. Saya takut nanti malah menyita waktu Ibu lagi. Nggak apa-apa, Ibu ceritakan saja. Kebetulan saya lagi tidak ada jam mengajar. Dengan senang hati saya akan mencoba membantu. Semoga dengan kita mengobrol, nanti Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Nadia nanti. Begini Bu Murni, jadi ada salah seorang siswa di sekolah saya, dia itu sering sekali tidak sekolah Bu, dan sekarang itu sudah mau mendekati ujian kenaikan kelas. Saya khawatir ini akan berdampak terhadap kenaikan kelas dia, begitu Bu Murni. Jadi begini Bu, siswa sering nggak sekolah karena menjaga adiknya ya? Gini Bu, jadi hambatannya itu siswa saya itu nggak sekolah itu karena
dia itu menjaga adiknya yang masih balita gitu, dan apa namanya, orang tuanya itu bekerja, Bu Murni. Oh, jadi bagaimana pendapat Ibu atas permasalahan ini? Usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah berkunjung ke rumah anak ini, Bu, dan ternyata itu memang benar ya, Bu ya, dalam keseharian anak ini itu dia menjaga adiknya gitu. Kalau begitu, kira-kira apa solusi dari permasalahan tersebut? Saya akan membicarakan lagi dengan orang tuanya ya, Bu ya, agar siswa ini itu bisa ke sekolah dan tidak tertinggal mata pelajaran, dan ibunya itu juga tetap bisa bekerja, Bu. Oh, kira-kira seperti apa solusi yang dapat Bu Nadia berikan kepada ibu siswa tersebut? Saya akan mencoba mengarahkan ibunya ini untuk mencari pekerjaan itu di siang hari saja, Bu. Jadi si anak bisa sekolah pagi, dan waktu siang dia pulang sekolah, dia bisa menjaga adiknya dan ibunya itu bisa bekerja. Oh ya begitu ya. Kira-kira sebelum ini jika kita persenkan berapa persen kira-kira kehadiran peserta didik tersebut ya Bu ya? Kehadirannya itu hanya 60%, Bu. Banyak alpa dia, Bu. Oh, kira-kira dari solusi ini target kehadiran siswa tersebut berapa persen yang ingin Ibu capai? Harusnya sih 100% ya, Bu ya. Menurut Ibu dengan langkah tersebut berapa persen akan tercapai kehadirannya nanti? Menurut saya ya, Bu ya, dengan permasalahan yang anak ini hadapi, kemudian dengan solusi yang nantinya akan kami berikan gitu, harusnya itu terjadinya peningkatan ya, Bu ya. Paling tidak itu ke 95% itu harus betulnya, Bu. Siapa yang Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu Nadia ini? Saya akan melibatkan guru bimbingan konseling atau guru BK, kemudian juga bekerja sama dengan orang tuanya. Kemudian juga saya akan melakukan kunjungan lagi ke rumahnya. Tidak cukup satu kali, memang untuk permasalahan ini memang harus ada korelasi dan kolaborasi yang baik antara saya, kemudian dengan guru BK dan juga dengan orang tuanya begitu. Bagaimana caranya nanti si anak ini apa namanya, kehadirannya itu bisa penuh ya, dan mata pelajarannya itu tidak tertinggal lagi begitu, Bu Murni. Iya, bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Nadia sudah menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan lagi dalam pelajarannya. Betul, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya sedikit membuka wawasan dan pikiran saya bahwa masih banyak jalan untuk memecahkan solusi permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih banyak, Bu Murni. Setelah Iya, perbincangan kita, akhirnya saya menemukan solusi yang tepat untuk siswa saya. Terima kasih banyak, Bu Murni. iya Bu Nadia ini memang hebat. Insya Allah Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Lega saya sekarang, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nadia.